Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi untuk peduluran Ketapang Serantau di mana berada yang bisa menyaksikan siaran YouTube dan Facebook dari Ketapang Serantau. Ketemu lagi kita pada pengajian rutin bulanan Ketapang Serantau, kajian fikih dari kitab Sambut Najah. Pada malam ini tema kita adalah masih tetap melanjutkan tema 2 minggu sebelumnya, yaitu amalan-amalan yang diganjar pahala oleh Allah selayaknya haji dan umroh, di mana pada 2 minggu yang lalu itu kita sudah mendapatkan tambahan ilmu mengenai 2 amalan. Yang pertama adalah sholat berjamaah di masjid. Yang kedua adalah sholat subuh, kemudian duduk di masjid dilanjutkan dengan sampai waktu fajar dan ditutup dengan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, mudah-mudahan kita akan mendapatkan tambahan ilmu 2 lagi, dan itu bisa menambah ilmu bagi kita, menambah manfaat bagi kita, dan mudah-mudahan menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan dan mudah-mudahan kita selalu sehat. Yang kita muliakan, kita hormati Ustaz Yusuf At-Tamimi, mudah-mudahan beliau Taufik At-Tamimi, mudah-mudahan beliau selalu diberikan Allah kesehatan. Amin. Bapak Ibu jemaah Ketapang Serantau, adik-adik warga asrama, dan Bapak Ibu keluarga Ketapang yang berada di Pontianak yang dimuliakan Allah. Insyaallah sesaat lagi kita akan langsung mengikuti pengajian rutin Ketapang Serantau, kajian fikih yang ke-9 malam ini. Insyaallah mohon berkenan dan maklum, sound system kita malam ini sepertinya sedang dalam cobaan. Cobaan Allah. Mudah-mudahan suara kita terdengar, dan mungkin kalau tidak bisa mendengar secara jelas dapat lebih merapat kepada ke depan. Mungkin demikian, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى أهل سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب فاطمة الزهراء وسيدنا الحسن بن حسين، ثم إلى أرواح سيدنا المحاجر أحمد بن عيسى الفقيه مقدم محمد بن علي وعالم الشيخ بكر بن سالم، ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويعلى درجاتهم الجنة، يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد،
Segala puji serta syukur mari kita hanturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga di malam hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala dalam perkumpulan yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai taman-taman surga yang ada di dunia. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga umat-umatnya hingga kelak di yaumul qiyamah. Amin. Amin. Minggu lalu dua minggu yang lalu kita membahas kajian terakhir amalan-amalan yang setara dengan pahala haji dan umrah. Karena kita masuk kepada rukun Islam yang kelima, wa hajjul bait man istata' ilaihi sabila. Berhaji bagi yang mampu. Tapi yang belum dipanggil oleh Allah ada amalan-amalan yang setara dengan pahala haji dan umrah. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah minder. Aku belum haji, kita bisa mendapatkan pahala haji dan umrah dengan melakukan beberapa amalan yang pahalanya setara pahala haji dan umrah. Kajian terakhir kita membahas dua amalan, yaitu solat subuh berjamaah, lalu duduk berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari. Setelah terbitnya matahari, solat sunnah 2 rakaat yang dinamakan solat sunnah isyraq. Ada juga riwayat mengatakan bahwa pendapat mengatakan bahwa ini dimaksudkan di hadis Nabi itu adalah salat sunnah duha, awal waktu duha tuh. Pahalanya seperti pahala haji dan umrah yang sempurna kata Nabi. Yang kedua adalah solat fardu di masjid. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatil maktubah wa ajruhu ka ajril hajjil muhrim." Barang siapa yang keluar dari rumahnya sudah dalam keadaan berwudu, bersuci. Untuk apa? Mengerjakan solat maktubah, solat fardu. Maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala haji sebagaimana hajinya orang menggunakan kain ihram. Bayangkan, jadi kalau kita pergi ke masjid, selesai kita solat di masjid, keluar seperti kita baru selesai tawaf, sa'i, wukuf di Arafah dan melempar jumrah. Sekarang kita masuk amalan yang ketiga yang pahalanya setara pahala haji adalah yaitu duduk di majelis ilmu yang seperti ini. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimahu." Barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada keinginan yang lain kecuali untuk belajar atau mengajarkan daripada agama. Fa ajruhu ka ajril hajj tamma hajjatuh. Maka dia akan mendapatkan pahala haji yang mana sempurna. Bayangkan, macam kita yang mana di malam hari ini kita tujuan ke sini tiada lain untuk belajar. Yang mana tujuan kita pergi ke masjid ini, Masjid Al-Hijrah ini, yang mana untuk belajar, maka kita mendapatkan pahala haji yang sempurna. Jadi ketika kita keluar dari masjid ini, seperti kita baru selesai tawaf, sa'i, wukuf dan melempar jumrah. Bayangkan. Maka 2 minggu sekali yang mana kita bisa mendapatkan pahala haji yang sempurna sebagaimana hajinya orang menggunakan kain ihram. Ini amalan yang ketiga. Amalan yang keempat adalah berbakti kepada orang tua. Ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, sanadnya hasan. Ketika seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin berjihad tetapi tidak memiliki kemampuan untuk berjihad, karena berjihad itu butuh modal, butuh uang.
seperti harus memiliki kendaraan, harus punya baju besi, harus punya senjata, harus punya bekal untuk berangkat dan pulang. Itu butuh biaya. Nah, ini ada sahabat yang mana tidak memiliki biaya, tidak ada kemampuan untuk berjihad. Rasulullah bertanya kepadanya, hal baqiya min walidik ahadun? Hal baqiya min walidik ahadun? Apakah masih ada tersisa orang tuamu? Maka sahabat tersebut berkata, na'am. Iya ya Rasulullah, ummi. Ibuku masih hidup ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ablillah fi birriha. Maka lakukanlah ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah dengan engkau berbakti kepada orang tuamu. Jadi ketika seseorang berbakti kepada orang tua, dia lagi melakukan ketaatan dan juga ketakwaan kepada Allah. Fa idza fa'ala dzalik, dan jikalau engkau melakukan itu, fa antal hajj wa mu'tamir wa mujahidun, maka engkau seperti menunaikan ibadah haji, seperti menunaikan ibadah umrah, dan seperti berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, kita berbakti sama orang tua, kalau itu kita lakukan, kata Nabi, seperti kita menunaikan ibadah haji, menunaikan umrah, dan juga berjihad di jalannya Allah. Bayangkan 3 amalan yang dahsyat bisa kita dapatkan dengan satu perbuatan. Apa? Berbakti sama orang tua. Maka kita kalau ada orang tua masih, senangkan hatinya, muliakan mereka, bahagiakan mereka. Jangan udah tada baru nyesal. Mumpung masih ada. Ini udahlah tidak tinggal sama orang tua lagi. Dia udah keluar dari rumah, udah itu jarang lagi datang ke rumah melihat daripada orang tuanya. Seminggu sekali, kelamaan. Kalau bisa setiap hari, yang mana melihat daripada orang tua. Kadang orang tua itu nak butuh yang lain, kadang membutuhkan daripada perhatian daripada seorang anak. Ya, ketika orang tua itu didatangi anaknya, senang, bahagia luar biasa. Saya merasakan sendiri. Alhamdulillah orang tua saya tinggal sama saya. Itu kalau adik saya ini tinggal sama mertuanya. Itu kalau adik saya ni 3 hari ya tak datang, dia bertanya, cuba gak kau telefon Vic? Kemana dia ni 3 hari tak nampak? Anak punya ibu. Menunjukkan apa? Orang tua tu butuh perhatian, walaupun kau tak bawa apa-apa. Ngelihat daripada diri kita saja, itu dah bahagia luar biasa daripada orang tua kita. Hal yang kadang simple seperti ini bisa membuat bahagia daripada orang tua kita, dan itu salah satu bakti kita kepada orang tua. Ketika kita membuat bahagia orang tua kita, berarti kita lagi berbakti kepada orang tua, maka kita akan mendapatkan pahala haji, umrah, dan berjihad di jalannya Allah. Nah, maka jangan nak sakiti hati orang tua. Ini nak berobat orang tua, lempar sana lempar sini. Kaulah malah duit aku ya terus. Adik-beradik, jangan nak beristighfar. Ni nanti kau dah punya bini ni. Jangan nak sampai orang tua lalu lalai. Untuk bini luar biasa. Emas dibelikan, ini dibelikan, apa dibelikan. Begitu sakit tempat bawa rumah sakit, bawa ke doktor. Begitu emak, udahlah tak usah bawa doktor lah, kasih ya bawang mak tu. La ilaha illallah. Kenapa? Takut terbengkas daripada duitnya. Padahal biasa orang tua tidak bakal kita bisa balas. Jadi kalau ada orang berbuat baik bagaimanapun sama orang tua, tidak akan bisa membalas. Ini Nabi sendiri yang bersabda seperti itu. Jadi ada seorang sahabat Nabi SAW yang mana datang kepada Nabi SAW, lalu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah aku sudah termasuk orang yang membalas budi daripada orang tuaku, daripada ibuku? Apa kata Rasulullah? Belum. Tahu apa yang dilakukan oleh sahabat ini?
sahabat ini menggendong ibunya ketika menunaikan ibadah haji. Ketika tawaf digendong, ketika sa'i digendong, ketika wukuf digendong, ketika melempar jumrah digendong. Kira nyaman ke tawaf gendong orang tu. Kadang bawa diri sendiri ya, selap gitu. Tak mampu gitu. Nantilah kalau haji bagaimana. Ini sahabat digendong ibunya. Setelah melakukan itu dia bertanya seperti itu. Apakah aku sudah berbakti? Sudah bisa membalas budi daripada ibuku? Sudah termasuk orang yang membalas budi ibuku? Kata Nabi, belum. Lalu Nabi berkata, 1 tetes air susu ibumu yang telah kau minum, 1 tetesnya aja, itu belum sebanding dengan apa yang telah engkau lakukan. Bayangkan 1 tetes gendong orang tua ketika tawaf, sa'i, wukuf dan melempar jumrah belum sebanding dengan 1 tetes air susu ibu kita. Kita pernah melakukan itu. Paling yang kita lakukan, ngangkat mak kita, gendong mak kita ke kursi roda, masuk ke mobil, paling itu. Lalu merasa diri udah balas budi orang tua. Mimpi. Siapapun sebaik-baik orang tidak akan bisa membalas budi daripada orang tuanya. Maka mumpung masih ada orang tua, senangkan hatinya, bahagiakan dia, jangan kecewakan, apalagi kau sakitkan hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Orang kalau sudah menyakiti hati orang tua, kadang tu orang tua terlepas sampai mendoakan keburukan, celaka tu orang. Orang yang menyenangkan hati orang tuanya, kadang orang tua itu mendoakan kebaikan. Makanya orang itu bisa mulia berkat doa daripada orang tuanya. Dan orang bisa hina sekalipun dia mulia aslinya. Sekalipun dia mulia aslinya. Mulia di dunia, mulia di akhirat, tapi berkat doa yang buruk daripada orang tuanya bisa hina. Contoh di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi Musa alaihi salam. Di zaman Nabi Musa ini Nabi Musa alaihi salam ini pernah meminta kepada Allah, minta ditunjukkan siapa tetangganya nanti di surga. Maka Allah beritahukan, tetanggaku di surga ni Fulan bin Fulan bin Fulan. Kerjaannya ini, tinggalnya di sini. Dicari sama Nabi Musa. Ketemu, ternyata tetangga Nabi Musa alaihissalam di surga tukang jual daging. Ketemu Nabi Musa ketika dia lagi penjual daging. Maka Nabi Musa ingin bertamu ke rumah dia. Diterima. Maka selesai dia melakukan pekerjaannya, balik, Nabi Musa alaihissalam ikut. Ketika sampai di dalam rumah, ini laki-laki masuk loh. Setelah dia masuk, tiba-tiba dia keluar dari kamar, dari ruangan, membawa wadah yang besar. Beberapa lama kemudian dia masukkan lagi wadah itu. Ini Nabi Musa bertanya-tanya, apa yang kau bawa tu wadah besar tu? Maka kata laki-laki tersebut, oh, mak aku ada di dalamnya. Mak aku ni udah lumpuh. 30 tahun lebih mak aku lumpuh. Jadi dia taruh di wadah tu biar gampang dia mengangkat. Bukan menghinakan dia, tapi biar gampang mengangkat, kan udah lumpuh. Aku keluarkan, setiap aku balik bekerja, aku keluarkan ibuku ini. Aku mandikan, aku ganti pakaiannya, lalu aku suapkan makanan. Itu aku rutin lakukan setiap harinya. Dan setiap aku selesai, yang mana melakukan itu semua, orang tua pun selalu berdoa, ya Allah, jadikan anakku tetangganya Musa alaihissalam nanti di surga. 30 tahun lebih ibunya mendoakan itu terus untuk anaknya. Ini anak nganggap ya biasa, tak terlalulah dianggap itu doa. Nabi Musa mendengar itu langsung memberitahu daripada laki-laki tersebut, doa ibumu telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku adalah Musa alaihissalam dan engkau sudah aku dengar dari Allah akan menjadi tetanggaku nanti di surga. Bayangkan.
Yang mana bakti itu anak kepada orang tua, menjadi tetangga seorang nabi. Nah, menjadi tetangga seorang nabi. Ini Nabi Musa bukan nabi sembarangan loh. Jumlah nabi itu 124.000. Itu Nabi sendiri yang menjelaskan, Rasulullah sendiri menjelaskan 124.000 nabi. Dari 124.000 dipilih lagi 313 seorang rasul, para rasul nih. Dari 313 dipilih lagi jadi 25. Ini yang tercantum di dalam Al-Quran 25 ini, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 itu, dari 25 itu dipilih lagi 5 orang. Ini yang terbaik di antara para nabi dan rasul yang lainnya. Termasuk di antaranya adalah Nabi Musa alaihissalam. Ini bukan nabi sembarangan, akan menjadi tetangga Nabi Musa. Suatu keberuntungan bagi orang tersebut. Apa amalannya? Berbakti kepada orang tua. Maka kalau kita masih ada orang tua, bakti kita sama orang tua. Senangkan hatinya. Jangan kita sampai tidak peduli sama orang tua kita. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal mengatakan, orang tua itu ada 3. Imam Ahmad Ibn Hanbal mengatakan, orang tua biologis kita, mak bapak kita. Kedua, mertua kita. Ketiga, guru kita. Ini kata Imam Ahmad, 3 orang ini adalah orang tua kita. Bakti dan taat kepada ketiga orang ini. Ini kadang sama mak bapak bagus. Ini yang kedua ni kadang ni, mertua. Kadang ni mantu sama mertua tak cocok ni. Dia anggap apa? Bukan orang tua sebenarnya. Hati-hati, itu salah besar. Mertua itu orang tua kita. Kita zalim, kita sakiti dia, kita durhaka kepada orang tua kita. Maka jangan, mertua itu orang tua kita kedudukannya. Jangan sampai kita nak menganggap bahawa mertua itu bukan orang tua kita. Itu orang tua daripada bini kita. Kita hanya berbakti kepada orang tua biologis kita saja. Salah itu. Imam Ahmad sendiri yang mengatakan. Nah, makanya baktilah kepada orang tua masih mumpung orang tua itu masih ada. Orang bisa hina gara-gara doa orang tua. Seperti kisah daripada Juraid. Ini sering sudah familiar kisahnya ini. Juraid ini wali min awliyaillah. Bayangkan, ini wali loh. Berkat doa orang tuanya yang buruk, hina tu. Seorang wali, kita ni wali bukan. Ibadah kita berapa banyak? Ini ibadahnya luar biasa, tapi karena doa orang tuanya menjadi hina daripada wali ini. Ini Juraid ini terkenal dengan kesalehannya. Sampai beliau punya tempat ibadah tersendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pernah suatu ketika Juraid ini lagi melakukan solat sunnah. Ibunya manggil, ya Juraid. Sekali tidak didengar, 2 kali tidak didengar, 3 kali tidak gak nyaut Juraid ini. Kesel ibunya, sakit hati ibunya. Kenapa? Anaknya tidak menyaut panggilannya. Lalu ibunya ini berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan matikan anakku sebelum dia mendapatkan fitnah. Wali ni, wali ni yang didoakan ni sama mak, bukan orang sembarangan. Jadi jangan nak kita kepedean, tidak bakal doa mak kita. Wali saja didoakan orang tuanya bisa menjadi hina. Apa yang terjadi sama Juraid? Sampai ada satu orang yang mana mengimingi daripada seorang wanita uang yang banyak kalau dia bisa menggoda daripada Juraid. Kalau dia bisa menggoda Juraid, maka akan diberikan uang yang sangat banyak. Ini perempuan cantiknya luar biasa. Jadi perempuan ini pede. Selama ini tidak ada laki-laki yang tidak jatuh ke tumpuan dia. Tidak ada laki-laki yang tidak tunduk sama dia kalau digoda sama dia. Maka didatangi Juraid, dirayu, digoda, berpaling pun tidak Juraid. Tetap teguh daripada keimanan Juraid. Maka wanita ini kesal. Kenapa?
selama ini tidak ada satupun laki-laki yang dirayu sama dia, tidak takluk sama ni wanita. Baru Juret yang tidak takluk, kesal, sakit hati ni wanita. Akhirat tu dia berzina dengan orang lain, hamil, dia menuduh Juret yang telah melakukannya. Apa yang terjadi sama Juret? Masyarakat yang mendengar fitnah itu percaya. Kenapa? Korban sendiri yang mengatakan bahwa yang menghamili dia adalah Juret. Maka Juret ini diseret-seret. Begitu inanya, padahal dulu dihargai, dihormati, disegani, diseret. Rumah ibadah dia yang tempat dia melakukan ibadah kepada Allah dirobohkan sama masyarakat. Itu dibawa kepada sultan, kepada raja. Raja mendengar kaget. Karena raja pun tahu, ni Juret ahli ibadah, orang saleh. Kok bisa dia melakukan? Maka Juret minta kepada sultan dan raja ni, wahai raja, berikan aku waktu untuk membuktikannya. Tunggu tu anak lahir. Nanti anak itu yang akan berbicara sendiri, siapa bapaknya. Karena apa? Juret ini bukan orang sembarangan, wali min awliyaillah. Maka lahir ini perempuan, ini wanita melahirkan, anak yang masih bayi itu langsung dipegang sama Juret, lalu Juret menekan pusarnya, lalu berkata, siapa bapak kau? Bayi langsung nyaut, berbicara selayaknya daripada orang-orang yang fasih dalam berbicara. Bapak aku pengembala kambing. Terbongkar akhirat fitnah itu. Terbongkar, ternyata bukan Juret yang menzinai daripada wanita tersebut. Setelah kejadian itu Juret merenung, ini adalah sebab daripada aku tidak menyaut daripada panggilan daripada orang tuaku, ibuku. Bayangkan seorang wali didoakan yang buruk oleh orang tuanya menjadi hina, apalagi kita wali kita, wali murid ya, wali nikah ya, wali min auliyaillah bukan. Ibadah kita berapa banyak sih? Kotornya hati kita macam mana? Kedekutnya kita macam mana? Wali itu syaratnya tu tidak ada yang bakhil. Ini kita nak masukkan duit ketuk masjid ya ni, kalau udah 100.000 bergegar tu. Kepikiran dia, ya Allah, 100 segitu. Jauh kalau para wali Allah itu, kalau udah bab sedekah luar biasa. Lihat Juret yang seorang wali menjadi hina karena doa daripada orang tuanya. Tetangga Nabi Musa menjadi mulia sampai menjadi tetangga Nabi Musa di surga, padahal beliau cuma penjual daging. Ini dengan Juret ni kan, orang saleh ahli ibadah ini penjual daging, tapi menjadi tetangganya Nabi Musa alaihissalam berkat apa? Doa orang tuanya. Maka kalau kita masih ada orang tua, berbaktilah semua orang tua. Senangkan hatinya, jangan sakiti hatinya. Gembirakan dirinya, bahagiakan daripada dirinya. Kenapa? Orang yang memperlakukan daripada orang tua seperti raja dan ratu, maka Allah juga akan menjadikan dia raja dan ratu nanti di dunia dan juga di akhirat. Lihat daripada Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani itu bukan sahabat Nabi. Dia seorang tabi'in. Walaupun dia hidup di zaman Nabi. Karena mau dikatakan sahabat Nabi itu 3 syaratnya. Pertama, hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, dan melihat Nabi. 3 syarat ini terpenuhi, baru dikatakan sahabat Nabi. Uwais Al-Qarani ini hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, tapi tidak pernah melihat langsung Nabi. Maka dikatakan tabi'in. Ini Uwais pernah ingin bertemu dengan Nabi, tapi terhalang untuk bertemu dengan Nabi. Kenapa? Karena mengurusi ibunya. Ibu bilang, jangan nak, siapa yang akan nganu aku? Bimbang dia akan keadaan ibunya kalau ditinggal. Sampai satu waktu ibunya mengizinkan, dia berangkat ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Ini Uwais Al-Qarani ini cintanya sama Nabi, walaupun tak pernah melihat Nabi, luar biasa kecintaannya. Pernah Uwais Al-Qarani ini mendengar Rasulullah SAW
Di dalam peperangan Uhud patah gigi Nabi. Uwais Al-Qarani ini tidak tahu gigi mana yang patah. Semua giginya dicabutin agar merasakan sakit sebagaimana sakitnya Rasulullah. Tuh, itu luar biasa. Ini cinta sejati. Luar biasa cintanya sama Nabi. Maka ketika ibunya mengizinkan, itu segera segera Uwais Al-Qarani pergi ke Madinah. Ternyata sampai di Madinah Rasulullah tidak ada. Rasulullah lagi pergi berperang. Dari hari ke hari tunggu tidak datang Nabi. Tak tiba juga Nabi. Uwais Al-Qarani khawatir akan keadaan ibunya. Maka dia pun kembali. Uwais Al-Qarani kembali, Rasulullah datang. Orang rumah Nabi SAW memberitahukan kepada Rasulullah bahwa ada orang yang mencari Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Orang itu majhulun fil ard wa ma'rufun fis sama. Ini orang tidak dikenal di muka bumi ini. Di dunia tidak dikenal, tetapi ma'rufun fis sama, sangat dikenal di dunia. Di langit sana. Tidak dikenal di dunia, tapi sangat dikenal di langit sana. Siapa itu? Uwais Al-Qarani. Apa penyebab Uwais bisa memiliki kedudukan seperti itu? Sampai-sampai Rasulullah berpesan kepada dua sahabat terbaiknya, Sayyidina Umar ibn al-Khattab dengan menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau bertemu dengan ini orang, yaitu Uwais Al-Qarani, ciri-cirinya seperti ini, tandanya seperti ini, minta doa. Kita bisa bayangkan bagaimana mulianya Uwais sampai dua sahabat terbaik Nabi disuruh Nabi minta doa sama Uwais. Padahal Rasulullah tidak pernah bertemu dengan dia, dan dia tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW. Sayyidina Umar bukan hanya bertemu dengan Nabi, duduk bersama Nabi, sholat bersama Nabi, ikut berperang sama Nabi. Sayyidina Ali, seorang anak kecil pertama yang masuk kepada Islam. Jadi kalau ditanya dari anak kecil yang pertama masuk Islam siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi. Sampai dikatakan Sayyidina Ali ini pintu daripada ilmu. Tetapi apa yang terjadi? Rasulullah menyuruh dua sahabat terbaik ini kalau bertemu dengan Uwais minta doa sama dia. Apa amalan Uwais? Baktinya sama maknya, sama orang tuanya. Luar biasa. Itu contohnya. Dia nak berangkat bertemu Nabi, mak ngelarang, ikut dia. Tak nak berangkat dia, cuba kita. Mau pergi anak itu, dia nak keluar lagi anak itu. Masak bodoh dia bilang. Tak ada didengar kan orang tua tu mengucapkan seperti itu. Tak ada larangan orang tua, tak ada dipedulikan. Pernah Uwais ini ibunya nyeletuk mengucapkan kata-kata kepengen pergi ke Baitullah menunaikan ibadah haji. Ibadah haji butuh biaya besar. Apalagi zaman dulu, besar biayanya. Harus punya unta, harus punya siap bekal. Itu Garan ini, Uwais Al-Qarani, Garan itu adalah nama tempat. Itu berada di Yaman. Itu Yaman ke Saudi ini, ke Mekah, itu 1 bulan perjalanan. Bukan sebentar, pergi 1 bulan, balik 1 bulan. Ini bukan macam kita. Macam kita keluar kota, walaupun jauh Putus Ibau tu, masih kita bisa singgah. Singgah Sanggau, singgah Sintang, singgah Melawi, baru ke Kapuas 10, baru ke Putus Ibau. Ini ngelewati padang pasir, tak ada warung kopi, tak ada nasi padang tengah padang pasir. Siap bekal yang mana tahan lama. Nak bekal kue baulu, basi. Bekal apa? Kurma. Pokok makanan yang bertahan lama. Itu yang menjadi bekal dan biaya besar. Uwais Al-Qarani ini orang miskin. Kerjaan Uwais ini apa kerjaannya? Yang mana mengembalakan kambing punya orang, bukan kambing sendiri. Kambing orang digembalakan, dia dapat upah. Itu kerjaan Uwais. Jadi ketika dia mendengar ibunya pengen pergi ke Baitullah, apa yang dilakukan Uwais?
ketika dia mendapatkan upah, sebagian upahnya dibelikan anak kambing. Dari kecil itu kambing dibeli, sama Uwais dipikul di pundaknya. Setiap hari Uwais Al-Qarani naik ke gunung, ke bukit, turun lagi. Itu dilakukan oleh Uwais Al-Qarani setiap harinya sampai kambing itu besar. Sampai orang-orang mengatakan bahwa Uwais telah gila. Siapa yang bilang tak gila? Memikul pergi, naik ke gunung, turun gunung, naik gunung, turun gunung. Orang bakal bertanya kan, tak ngapa kau ni, sakit ke apa kau ni? Pasti kita katakan begitu. Ada orang kita je melakukan agak hal aneh gitu. Nak kau ni jangan nak dah nak mampus ke apa? Ada yang bilang kan, kadang bilang begitu gitu kan, aneh. Orang pun berkata seperti itu kepada Uwais. Sampai seseorang bertanya kepada Uwais, "Ya Uwais, apa yang kau lakukan ni? Setiap hari kau pikir kambing. Dari kambing ni masih kecil sampai udah besar begini. Setiap hari kau taruh di pundakmu ni kambing, kau naik ke bukit, lalu turun lagi. Itu setiap hari kau lakukan. Kenapa?" Uwais pun menjelaskan, "Ibuku kepengen pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Aku tidak memiliki biaya. Aku tak ada duit nak bawa orang tuaku. Jadi aku membiasakan pundakku, diriku ini untuk memikul barang. Aku punya niat ingin menggendong ibuku dari Garan ini ke Baitullah, ke Mekah." Itu bisa bayangkan, Uwais ingin menggendong daripada ibunya dari negeri Yaman ke Saudi, ke Mekah sana. Perjalanan 1 bulan. Kalau jalan kaki mau berapa bulan? Itu pakai kendaraan. Wajar kalau dikatakan, disabdakan oleh Nabi tadi ini, bahwa Uwais ni majhulun fil ar, tidak dikenal di muka bumi ini, tapi ma'rufun fis sama, sangat dikenal di langit sana. Makanya ketika meninggal Uwais, yang mana orang-orang kampungnya heran, karena yang mengurusi jenazah Uwais siapa? Para malaikat-malaikatnya Allah. Seperti yang disabdakan Nabi tadi, ma'rufun fis sama, sangat dikenal di langit. Jadi malaikat ini udah kenal sama Uwais, terkenal di langit sana. Maka ketika meninggal, yang mana Allah perintahkan para malaikat-malaikatnya untuk mengurusi jenazah daripada Uwais. Sampai masyarakat di sana ni heran, ya siapa-siapa ni pakaian putih semua, sampai menguburkan daripada Uwais. Dan setelah menguburkan Uwais, tiba-tiba hilang seketika. Ternyata itu adalah para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menyebabkan Uwais mendapatkan kemuliaan seperti itu? Tidak ada lain, baktinya sama orang tua. Maka kalau kita ingin mulia di dunia dan juga di akhirat, maka baktilah kita sama orang tua kita. Tapi kalau kita ingin hina di dunia dan akhirat, durhaka, itu akan menghinakan kita di dunia dan juga nanti kelak di yaumul qiyamah. Jadi ini amalan, kalau kita lakukan berbakti kepada orang tua, itu setara pahala haji dan umrah, bahkan seperti kita berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada mau tanya, silakan. Ya. Ini banyak kita membela diri, yang mana orang tua kita begini sama kita, jadi kita balas dengan tidak baik, seakan-akan itu benar. Perlu diingat, seburuk apapun orang tua kita, tidak ada hak dan tidak diperbolehkan kita memusuhi, apalagi memperlakukan buruk daripada orang tua kita. Bahkan dikatakan oleh para ulama, sekalipun dia berzina di depan mata kita,
Kau nak durhaka sama dia, oh halal kau durhaka, tak ada. Tetap kalau kau berbuat buruk sama orang tua kita, orang tua kau yang seperti itu, tetap dikategorikan durhaka sama orang tua. Ingat, doa orang tua ni mustajab. Maka hati-hati yang jadi orang tua ni, hati-hati. Kadang ni ucapan tu doa. Kadang maklumlah geram sama anak ni kan, terutama masih kecil-kecil anak ni kan, paling sering saya dengar tu, kau ni macam binatang memang. Benar-benar anak seperti binatang, tingkah laku iblis memang kau ni. Macam iblis tingkah laku. Maka hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu ni. Ucapan seperti itu kalau udah terucap tak bisa ditarik lagi. Sekarang sejahat-jahatnya orang tua, tidak ada kepengen anaknya sengsara, tidak kepengen anaknya celaka. Tapi kadang udah terucap nih, nyesal baru, udah tidak ada guna. Maka jaga lisan ni. Maka kita sebagai anak, hati-hati dengan doa orang tua. Walaupun orang tua tu jahat sekalipun. Maka macam saya bilang tadi, zina depan mata kepala kita ni, tiap hari kau perlu. Dia berzina, lalu tidak halal kita lalu nak durhaka sama dia, lalu kita nak berbuat jahat, tak bisa. Bayangkan sampai segitunya. Jadi tetap kita harus berbuat baik sama orang tua kita. Tetap masalah dia berbuat dosa itu urusan dia sama Allah. Jangan kita lalu nak ngambil, bukan urusan kau ni, dosa dia, urusan dia sama Allah. Kita hanya sebagai anak, maka bakti sama dia. Kita ngelihat orang tua kita tak bagus, tak sembahyang, apa, tak bagus lah pokok, doakan. Itu cara berbakti juga. Doakan orang tua agar dapatkan hidayah, sehingga mau solat, sehingga mau ke majlis ilmu, sehingga mau ke masjid. Masalah dosa dia itu urusan dia sama Allah. Ni kadang ni, na'udzubillah min dalik, orang tua tak sembahyang ni, dimusuhi sama dia. Oh, dah bahasa kasar dah. Buat apa nak hormati bapak? Dah pak, jangan banyak omong sama orang tua. Orang tua tak sembahyang, dikira benar ke ngomong begitu tu? Tidak, itu urusan orang tua kita sama Allah. Kita sebagai anak tetap diperintahkan oleh Allah berbakti sama orang tua. Tidak ada haknya kita untuk sampai bicara kasar sama orang tua kita, sekalipun orang tua kita berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham ya? Saya mau lagi satu pertanyaan. Ya. Saya masih menyambung dari pertanyaan dari rekan saya yang belakang ya, Ustaz. Memang ada beberapa sebagian yang telah terjadi bahwasanya daripada orang tua itu telah menzinahi anaknya sendiri, melaporlah anaknya itu. Apakah keadilan ini juga menjadi durhaka dan dosa kita karena atas kelakuan dari orang tua kita sendiri, gitu, Ustaz. Itu anak melaporkan orang tua karena menzinai dia, itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Cuma dosa dia itu biarkan urusan dia sama Allah. Lalu jangan pula kita ini membalas dia ketika dia bebas, yang mana kita balas berbuat jahat sama dia, itu salah. Jadi kalau kita laporkan orang tua kita ni kenapa menzinai daripada anak sendiri, itu tidak ada masalah, itu diperbolehkan. Bahkan kalau di zaman hukum Islam, di zaman para sahabat, itu na'udzubillah min dalik, bisa dirajam, bisa dirajam sampai mati. Ya, itu orang tuanya bisa dirajam sampai mati. Itu tidak ada masalah kalau itu melaporkan daripada orang tua yang berbuat salah. Seperti menzinai daripada orang. Apakah itu termasuk durhaka? Tidak.
Tetapi misalkan selepas itu dia setelah menjalani hukuman, misalkan kena hukuman 5 tahun, 6 tahun, keluar dari penjara, lalu sampai na'udzubillah min dalik kita membalas kejahatan itu. Jangan. Malah kita doakan agar orang tua kita berubah menjadi lebih baik, menjadi hamba Allah yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ibu mau tanya? Ibu-ibu. Kuat-kuat sikit suara Bu. Assalamualaikum. Itu bukan mic. Itu untuk HP-nya rekaman. Oh iya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi seorang ibu atau seorang orang tua, misalnya kita lagi kesal sama anak atau lagi anak melakukan kesalahan, kan tidak boleh berkata yang jelek. Terus sebagai orang tua pasti ada sabar, ada batas cara kita sebagai orang tua itu ya dengan istighfar atau dengan mendoakan, walaupun hati kadang ada sedikit sebaiknya. Bagaimana cara mengontrol kesabaran terhadap anak? Maka kalau kita melihat anak kita punya kesalahan tu, masih kecil-kecil kan biasa kan, maklumlah degil. Termasuk saya ni degil gak? Maklum degil, wah itu istilahnya geram lah orang tua ni. Jadi kalau doakan, kalau ngomong tu jangan ngomong jahat. Jadi walaupun marah, ya Allah, kau ni memang anak saleh memang kau ni. Jadi ucapan tu doa loh. Walaupun kita marah, tapi berucap kata-kata yang baik. Emang kau ni jadi emang wali Allah kau ni. Bilang kayak begitu. Pokok ucapan-ucapan yang baik dah. Itu dibiasakan. Jadi dibalik, walaupun marah, tapi kita tetap ucapan. Seperti Jubaid ni, emang anak saleh kau ni. Ngetel apa-apa. Misal kata orang Pontianak ngetel, tahu ngetel kan? Yang penting cubitnya dapat. Tapi ucapan tu ucapan yang baik. Itu dibiasakan tu pertama. Lalu bagaimana mengontrol daripada diri kita agar sabar, hati ini lembut? Perbanyak membaca Ya Latif. Waktu pagi 128 kali, waktu sore habis asar 128 kali. Itu salah satu amalia yang diijazahkan oleh Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Baca apa tu Ustaz? Ya Latif. Itu kan salah satu asma Allah dalam asma. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Itu jadikan wirid, zikir kita. Yang maha lembut, yang maha lembut, yang maha lembut. Insya Allah hati kita pun lembut. Lalu setiap habis solat baca sambil megang dada, Alam Nashrah. Insya Allah Allah lembutkan dan bijak dalam menyikapi daripada setiap masalah. Paham Bu ya? Alhamdulillah. Anda boleh lah. Langsung doa ke? Semoga apa yang kita kaji di malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, ilmu yang bisa menambah kesempurnaan amal ibadah kita, ilmu yang bisa menambah rasa takut dan cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah, dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah dengan rezeki yang halal dan juga barakah, dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan juga salihah, dan semoga segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan ketika kita meninggalkan dunia adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah, saya
bagi kita malam ini. Semoga kita dapatkan bahwa berkah kita semua, kita dapatkan kebaikan-kebaikan untuk kembali di majelis yang akan datang. Amin. Akhir sebelum Ramadan ini. Minggu terakhir sebelum Ramadan. 2 minggu lagi. Terima kasih. Bila kita berdaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini jemaah ilmu kita malam ini. Musuh penjaga keramat samai. Musuh. Bang Yani. Ini peserta ibu-ibu. Adik-adik mahasiswa. Sama Putri Junjung Bui. Ini adik kecil kita. Sama mahasiswa Putra Kayong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian kita pada malam ini, pengajian rutin Ketapang Serantau episode yang ke-9, membahas mengenai amalan-amalan yang diberikan oleh Allah setara dengan haji dan umrah, di mana 2 minggu sebelumnya itu mengenai sholat berjamaah di masjid, kemudian sholat subuh sampai dengan melaksanakan sholat sunat di waktu fajar. Nah, yang pertemuan kali ini melanjutkan 2 amalan lagi, yaitu berbakti kepada orang tua dan mengikuti majelis ilmu. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz kita pada malam ini dapat memberikan tambahan ilmu kepada kita, membuat kita lebih baik, dan mudah-mudahan kita akan ketemu lagi 2 minggu yang akan datang, seminggu sebelum bulan Ramadan. Insya Allah bagi saudara-saudara Ketapang yang berada di luar bisa menyaksikan terus di channel YouTube-nya Ketapang Serantau. Insya Allah kita akan selalu live. Dan buat untuk rekan-rekan yang kebetulan sanak saudara ada di Pontianak, bisalah sekiranya hadir untuk meramaikan jemaah kita, sekalian kita bersilaturahmi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.